Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Dua Pelajaran. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 2. Untuk meneruskan pekabaran oleh iman, Ellen G. White terus menulis untuk memberikan pengajaran demi pertumbuhan iman para pengikut Kristus. Dalam artikel yang sama yang dicetak dalam Science of the Time, terbitan tanggal 19 Mei 1890, beliau menulis, jiwa-jiwa akan dimurnikan serta dimuliakan dan dibuat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keadaan di pengadilan surga. Nah, ada dua hal yang harus dipelajari, yaitu pengorbanan diri dan pengendalian diri. Beberapa orang mempelajari pelajaran penting ini dengan cara yang lebih mudah dari yang lain, karena mereka telah dilatih melalui disiplin sederhana yang diberikan Tuhan dalam kelembutan dan kasih-Nya. Yang lainnya membutuhkan disiplin penderitaan yang lebih lama, sehingga api penyucian dapat memurnikan hati mereka dari kesombongan dan ketergantungan pada diri sendiri, serta hasrat keduniawian dan cinta akan diri sendiri. Sehingga tabiat yang benar akan muncul dan mereka akan menjadi pemenang hanya melalui kemurahan Kristus. Kasih Allah akan menguatkan jiwa kita dan melalui kebaikan serta kelayakan akan darah Kristus menyebabkan kita terjaga dari api ujian dan pencobaan. Tidak ada pertolongan lain yang dapat menyelamatkan kita selain Kristus. Kebenaran kita yang menciptakan di dalam diri kita suatu kebijaksanaan penyucian dan penebusan. Penyucian yang sesungguhnya tidak kurang atau lebih daripada mengasihi Allah dengan segenap hati kita, serta berjalan sesuai dengan hukum-hukum dan perintah-perintahnya yang tak bercacat celah. Penyucian bukanlah merupakan suatu proses emosi, melainkan adalah suatu prinsip yang lahir dari surga yang mengendalikan seluruh hasrat dan keinginan kita di bawah pengendalian kuasa Roh Allah. Pekerjaan ini diselesaikan hanyalah melalui Tuhan Juru Selamat kita. Penyucian yang palsu tidak memuliakan Allah, tetapi memimpin mereka yang merasakan dirinya suci untuk memuliakan dan meninggikan dirinya sendiri. Apapun yang datang ke dalam pengalaman kehidupan kita, apakah itu kebahagiaan atau kesedihan, tetapi jika pengalaman itu tidak memantulkan Kristus serta membawakan kemuliaan baginya dan menenggelamkan dirinya sendiri dari penglihatan orang lain, maka hal itu bukanlah suatu pengalaman orang Kristen yang benar. Pada saat kemurahan Kristus ditanamkan di dalam jiwa seseorang oleh Roh Kudus, maka orang yang memilikinya itu akan menjadi rendah hati di dalam jiwanya dan akan mencari orang yang pembicaraannya mengenai hal-hal surgawi. Lalu roh itu akan mengambil hal-hal dari Kristus dan tunjukkan kepada kita, sehingga akibatnya kita akan memuliakan bukan si penerimanya, melainkan si pemberinya. Bila mana engkau memiliki damai Kristus dalam hatimu, maka bibirmu akan dipenuhi dengan pujian dan syukur kepada Allah. Doa-doamu, pelaksanaan tugasmu, kebaikanmu, penyangkalan dirimu tidak akan menjadi tema dari pembicaraanmu, tetapi engkau akan justru meninggikan Dia yang telah memberikan dirinya bagimu pada saat engkau masih berdosa. Engkau akan berkata, aku memberikan diriku pada Yesus. Aku telah menemukan Dia di mana Musa mengatakan dalam hukum dan nubuatan. Sebagaimana engkau memujanya, engkau akan mendapatkan berkat yang berharga. Dan semua pujian dan kemuliaan yang engkau berikan melalui semua hal yang engkau miliki akan dikembalikan kepada Allah. Kiranya itu akan menjadi pengalaman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.